Anda bisa ambil Alkitab bersama-sama, kita akan merenungkan firman Allah sebelum perjamuan kudus akan kita ambil bersama-sama. Yang lalu saya berkhotbah tentang berkat setelah krisis dari Ayub pasal 42, jadi ini sekarang adalah babak kedua. Berkat setelah krisis part 2. Kita lihat Ayub pasal 42, sekarang mulai ayat yang ke-7. Ya, judulnya keadaan Ayub dipulihkan. Kita percaya ada berkat setelah krisis kehidupan. Ya memang kita ikut Tuhan itu nggak bisa ada maunya atau semau gua. Kita nggak boleh mengutamakan kehendak sendiri tetapi biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Tapi Tuhan itu nggak pernah take and take away. Selalu ada give, ada take-nya. Karena Tuhan melatih hidup kita ini seimbang. Dalam kasus Ayub setelah menderita, karena dia menunjukkan kasih yang tidak bergoyang dan kesetiaan pada Tuhan, sekalipun Tuhan sempat harus koreksi sana-sini karena namanya manusia, sesaleh Ayub pun tidak sempurna. Tapi ujungnya Tuhan itu memberikan reward atau memberikan upah. Sekalipun kita ini kita itu nggak ada satupun yang layak. Tuhan itu nggak berutang sama siapa-siapa, tapi Tuhan memberi reward atau upah itu karena kasih seorang Bapa. Nah kita lihat bagaimana Ayub ini kondisinya dipulihkan. Tapi yang penting ya, yang pasti, sebelum Ayub mengalami pemulihan yang dahsyat itu, ada satu episode dalam kehidupannya di mana dia dituntut untuk percaya tanpa melihat. Bukan hanya percaya tanpa melihat, tapi justru karena kita nggak melihat apa yang kita selama ini percayai, dibutuhkan kesabaran. Bahkan panjang sabar. You know, kita bisa masuk ke dalam janji Tuhan, pemulihan, atau melalui lembah krisis kehidupan, keluar sebagai lebih dari pemenang, tidak harus melalui kesabaran. Seperti Abraham, saya jadi ingat ayat ini. Abraham itu memperoleh janji karena iman dan kesabaran. By his faith and patience. Dengan iman dan kesabaran. Kadang-kadang iman memang tidak instan. Ada waktu menunggu, makanya ada pepatah menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang menanti-nantikan dia. Ya, bagian Tuhan tidak mengecewakan, bagian kita adalah menanti-nantikan. Selalu tidak bisa di-bypass, tidak ada jalan pintas. Sometimes, kadang-kadang iman memang tidak instan. Jadi, harus belajar untuk sabar. Coba katakan pada orang di sekeliling Anda, ayo belajar untuk sabar. Ya. Nah, kita lihat ayat 7, bagaimana Ayub pulih. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Total ada 3. Ya. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Yang lalu saya ada jelaskan, Ayub itu sempat dikunjungi 3 teman. Salah satunya leader di antara mereka adalah Elifas. Mungkin yang paling senior. Ini 3 orang baik sih. Mereka 3 orang yang kenal Tuhan. Karena mereka ternyata mendengarkan suara Allah, meskipun dalam bentuk teguran. Ya, mereka juga domba-domba Kristus di perjanjian lama. Karena domba mengenali suara gembalanya. Tapi Tuhan tegur mereka. Tuhan menyebut mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Mereka tidak bisa mewakili Tuhan kepada Ayub dalam waktu Ayub mengalami sengsara dan di dalam pencobaan. Ya, nah 3 orang teman ini bukannya menghibur Ayub, malah justru menuduh dia pasti ada buat salah, kok apes melulu. Nah untuk itulah Tuhan agak marah. Tuhan bilang sama mereka, kamu itu gak berkata benar tentang saya. Ya, saya kasih rangkuman cerita karena yang saya cover tentang kitab Ayub sejak lembah corona ini adalah pasal 1-2, lalu pasal 42. Di tengah-tengah itu ada banyak babak yang luar biasa. Di antaranya, ketiga kawan Ayub ini menekan batinnya Ayub, dipaksa-paksa suruh ngaku, lu dosa apa kok bisa begini. Nah, itulah pandangan naif atau pandangan yang polos.
tentang kehidupan. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kadang-kadang kita berikan kepada orang lain yang apalagi mereka yang menderita, suatu nasihat yang murahan. Teman-teman Ayub yang dikepalai oleh Elifas memberikan sebuah teori yang naif, yang innocent sekali. Yaitu orang benar itu pasti diganjar dengan kebaikan, orang jahat pasti diganjar dengan hukuman. Reward dan punishment teori mereka agak sedikit kekanak-kanaan. Nah berkali-kali Ayub bantah, lu orang masa nggak pernah sih lihat orang yang jahat tapi enak hidupnya. Jadi Ayub membantah, Ayub kepancing ini, dia terpancing untuk berdebat. Enggak loh, aku innocent, aku nggak salah. Jangan paksa aku ngakui sesuatu yang tidak pernah aku perbuat. Ayub terpancing untuk membela diri. Nah itulah yang Tuhan tegur sih dari sisi Ayub. Sempat di ayat-ayat sebelumnya, di pasal 42, Tuhan menegur Ayub dulu. Ya, tapi kali ini di ayat 7 Tuhan memuji Ayub di depan teman-temannya. Dengan berkata, kalian ini 3 orang temannya tidak berkata benar tentang saya, kata Tuhan. Tidak seperti hambaku Ayub. Loh kok aneh ya? Satu sisi Tuhan itu menegur Ayub sendiri, tapi waktu Tuhan ngobrol, waktu Tuhan bicara sama temannya, Tuhan memuji dia. Ini menunjukkan dimensi hubungan dengan Allah. Contoh saya punya anak kalau dia salah. Oke? Katakanlah kalau dia katakan dia berkelahi dengan temannya atau berantem dengan temannya. Padahal temannya itu yang bully dia di sekolah. Contohnya ini omong kosong. Kalau ini ada ilustrasi saja. Lalu dia berdiri dengan tegas dan berkata, aku enggak mau dibully. Lalu bagaimana ceritanya? Pokoknya akhirnya sampai di ruang kepala sekolah. Katakan ternyata benar. Anak saya yang disalahi. Lalu setelah itu, tapi kalau dia pulang ke rumah menunjukkan attitude, sikap hati yang salah, maka dia urusan sama saya. Aku nggak salah apa-apa dan sebagainya, dan dia tunjukkan kepahitan. Saya akan tutup pintu rumah, saya akan didik anak sendiri. Anak tetangga itu urusan papa mamanya, anakku urusanku. Nah Tuhan berurusan beracara dengan Ayub. Hatimu sekalipun kamu nggak salah Ayub, tapi your attitude is not quite right. Dengan kamu membela diri seperti itu, Tuhan berkata, kamu tidak seperti diriku. Ya, Tuhan tegur dia. Tapi pada waktu nanti anak itu keluar rumah, menghadapi si bully, Tuhan papanya pasti lindungi dia. Ayub ini sedang dibully sama teman-temannya. Teman-temannya tuh nggak ngerti apa yang dia alami. Mereka hanya memberi teori. Mereka sendiri tidak menjalani pencobaan itu. Sehingga Tuhan tegur, kalian ini ya kasih nasihat murahan. Itu anakku yang kamu kata-katai. Tuhan marah pada ketiga teman ini. Karena itu janganlah mencampuri urusan orang lain. Mari kita punya acara sendiri dengan Tuhan. Jangan melihat kesalahan orang lain. Dan kalau melihat kelebihan mereka juga jangan iri hati. Masing-masing orang punya acara sendiri dengan Tuhan. Kalau kita itu anak, kita pasti akan disesah. Disiplin itu adalah bagi putra-putri, bukan bagi anak tetangga. Jadi mari kita masing-masing itu urusi hati sendiri di hadapan Tuhan. Apakah hari ini hatiku berkenan? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Apakah aku berkenan di hatimu? Tunjukkan apakah ada jalanku yang serong. Tolong tuntun aku di jalan yang rata oleh karena seteru-seteru atau musuh-musuhku. Tuhan ingin menjalin hubungan yang sangat pribadi. Ya kan? Karena itu jangan pernah kita memberikan komentar gampangan. Hati-hati jangan saling menghakimi. Apalagi di masa-masa susah. Mengapa? Karena kalau kita tidak waspada, bisa jadi karena gegabah yang kita salahi adalah Tuhan. Kadang-kadang kita mendakwa orang yang diterima oleh Allah. Malah justru kita membela orang yang dimusuhi oleh Tuhan. Nah kita harus hati-hati. Tuhan itu bukan memusuhi manusia, bukan. Tapi kalau Tuhan berkenan pada seseorang, lalu kita itu hakimi orang tertentu, orang tersebut, kita berurusan dengan Tuhan loh. Kadang-kadang kita juga karena tertipu dengan mata jasmani kita itu membela apa yang salah di mata Allah. Pokoknya yang penting begini, yang punya hikmat, urusi hati sendiri. Nanti kan semuanya jadi terang. Penting untuk tidak lihat manusia dan kiri kanan.
Seperti kata-kata Tuhan pada Yosua, janganlah kau membelok ke kanan dan ke kiri, supaya jalanmu beruntung sendiri. Renungkan firman Allah, firman Tuhan siang dan malam, supaya kemanapun kamu pergi, akan ada berkat Tuhan. Nah, 3 teman Ayub salah penempatan. Mereka itu menuduh orang yang dipuji oleh Tuhan. Wah, kalau seperti ini sudah melanggar biji mata Allah. Makanya mereka kena getahnya. Di ayat 7 Tuhan tegur, kalian itu salah Ayub. Dia nggak ada salahnya, berarti kalian salahi saya. Dan bahkan Tuhan puji Ayub di atas teman-temannya, kalian nggak seperti Ayub. Ya, luar biasa. Allah yang sama yang mengoreksi kita, Bapa yang baik itu juga Bapa yang membela kita. Jangan pernah minta pembelaan. Cukup usahakan untuk berkenan. Pembelaan itu datang dari Tuhan. Malah justru kalau kita bela diri, dikoreksi. Seperti Tuhan mengoreksi Ayub ketika dia terpancing untuk melakukan itu. Never. Jangan pernah menuntut agar orang lain diganjar. Jangan pernah menuntut agar musuh-musuhmu dihukum. Jangan menuntut Tuhan agar Anda dibela. Cukup senangkan hatinya. Berkenanlah kepadanya, dengar-dengaran. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat di luar rumah untuk melindungi anak-anaknya. Dari sini saya bisa melihat hubungan Ayub dengan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Di sini saya juga bisa berhati-hati untuk diri sendiri agar saya jangan sampai mengulangi kesalahan Elifas, carelessly condemning they who are accepted of God. Orang-orang yang diterima oleh Tuhan. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan. Ini nggak murah loh, bayar harga yang mahal. Dan 7 ekor domba jantan. 7 lembu, 7 domba. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Biar dia bersyafaat untuk kalian. Karena hanya permintaannya lah, permintaan Ayub maksudnya, yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Wow, diancam sama Tuhan supaya aku jangan menganiaya kalian. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Yang namanya kesaksian Tuhan itu adalah mahkota orang yang rendah hati. Catat ini. Ya, God's testimony is the crown of humble souls. Orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengurusi hati sendiri. Mahkota mereka nanti adalah bukan hanya pembelaan Tuhan, tapi kesaksiannya. Tuhan yang bersaksi. Jangan sampai kita memuji diri. Tuhan akan berkata kepada kanan dan kiri, dia hambaku. Lihatlah hambaku kepadanya, dia berkenan. Dia adalah anakku. Dia adalah orang pilihanku. Dia adalah nabiku. Biar Tuhan yang berbicara itu, dia adalah hambaku. Kesaksian Tuhan yang penting. Yang penting itu bukan what you think of yourselves atau apa yang Anda pikirkan. Yang penting bukanlah apa yang Anda pikirkan tentang diri sendiri atau apa kata dunia tentang Anda. Sebab ada ujung akhirnya nanti di akhirat yang membuat kita binasa atau selamat. Itu bukan polling, kita ambil suara publik, survei 100 orang, kira-kira berapa yang berkenan dengan Anda, berapa yang gak suka. Bukan begitu. Ujungnya cuma dari satu komentator. Dia bisa berkata, enyahlah, aku gak kenal kamu pembuat dosa. Atau dia bisa berkata, baik sekali perbuatanmu. Good job, well done my servant. Masuklah dalam sukacitaku. Ujungnya cuma itu. Kenapa kita ini berusaha mati-matian dan stres setengah mati atas dasar opini manusia atas kita. Padahal ujungnya yang penting hanya satu saja, yaitu apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda dan saya. Tuhan berkata sama teman-teman Ayub, kamu persembahkan 7 ekor lembu, 7 ekor domba jantan, lembu jantan pula, kasih ke Ayub, biar dia persembahkan karena perjanjian lama, doa harus ada kurban.
Lalu biar dia doakan kalian, entah tumpang tangan atau tidak, biar dia syafaat. Sebab hanya doanya untuk kalian yang akan kudengar. Kalau kalian doa sendiri, gua gak mau dengar, kata Tuhan. Supaya aku jangan aniaya kamu. Kita bisa keluar Ayub 2, Ayub 3, Ayub 4, tapi karena salah mereka akan mengalami semua malapetaka Ayub. Tuhan ancamkan semua yang Ayub alami akan ditumpahkan atas mereka. Tapi Ayub, karena Tuhan percaya, Tuhan bahkan berkata kepada si jahat, orang ini tidak akan berubah setia. Kalian mau apain dia tetap akan setia padaku. Tapi 3 orang ini bukan lagi setan yang melakukan, Tuhan akan hukum secara pribadi. Ketakutanlah mereka, padahal mereka juga anak Tuhan. Ya. Jadi mereka disuruh mempersembahkan korban lembu dan korban jantan itu, minta Ayub yang doakan. Di luar doa Ayub, aku tidak mau dengarkan. Jadi mereka bisa pergi ke Abraham, andai kata kalau Ayub Abraham tinggal di sejaman. Mereka mau pergi ke Musa kayak kemana, nggak akan didengarkan. Siapa yang kau salahi, kau kembali. Siapa yang kau cemarkan, orang itulah yang akan menguduskanmu. Powerful sekali, saya bisa bayangkan nanti di akhirat ya. Jangan sampai kita jadi orang yang berutang. Makanya itu hati-hati. Sebelum matahari terbenam, itu selalu harus bereskan. I'm sorry, jangan pernah ditunda sampai esok hari. Tapi saya bisa bayangkan ya, suatu hari kelak, kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Berarti kita juga hakim-hakim dengan H huruf kecil jikalau kita tidak hidup di hidup ini kita menghakimi sesama kita. Nanti ada 2 macam pada waktu pemisahan antara kambing dan domba. Selalu orang-orang kudus selalu ada di tengah-tengah. Dan siapa yang hutang darah, setiap perkataan benci yang keluar dari hati keji, satu persatu harus dibereskan sebelum masuk ke pintu gerbang sorga atau dijerumuskan lewat gerbang neraka. Jikalau itu bicara tentang kambing, akan ada orang-orang kudus yang ditegakkan. Dan orang-orang inilah, orang-orang yang disalahi oleh mereka inilah yang akan menghakimi mereka dan berkata, enyahlah. Karena hati mereka bersih, mereka tidak menuntut pembalasan. Allah pasti memberikan ketok palu kepada orang-orang kudusnya yang disalahi dengan orang tertentu. Justru orang-orang yang disalahi oleh mereka inilah yang akan mengetok palunya dan berkata, kamu enyahlah. Saya bisa bayangkan perkataan di kitab Wahyu itu akan terjadi dalam skala besar. Aku akan memaksa mereka tersungkur di depanmu. Maksudnya memohon, merengek-rengek agar diampuni. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dan jikalau itu domba, akan ada rekonsiliasi, akan ada orang-orang yang salah paham dan berkata, oh begitu, I'm sorry ya bro, sebelum bisa lewat pintu surga, harus hapus air mata. Air mata yang melukai orang lain dengan tidak adilnya, dan air mata terutama menghapus air mata mereka yang dilukai seumur hidupnya, dan tidak pernah dapat keadilan di masa hidup ini dari Allah akan mendapatkannya kemudian hari. Air mata bersih ini, air mata suci ini harus dihapuskan sebelum lewat gerbang. Akan ada justice will be satisfied. Keadilan akan dipuaskan. Meskipun yang menyalahi mungkin salah paham tidak akan masuk neraka, tapi harus ada pemberesan rekonsiliasi tepat di depan pintu satpam sorga. Malaikat akan berurusan, makanya ada kitab-kitab. Di Daniel dikatakan bukan cuma kitab kehidupan, ada kitab-kitab lain. Ada banyak buku Tuhan belum tutup buku. Karena itu dalam hidup ini jangan hutang darah. Dalam hidup ini jangan hutang kata. Dalam hidup ini jagalah hati dengan segala waspada. Karena nanti konsekuensinya itu panjang. Bahkan kita akan bawa sebelum menjelang ke kehidupan, kekekalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara aplikasinya juga begini. Bapak Ibu yang selama dalam hidup ini sering disalah mengerti. Bahkan diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Orang menipu Anda ampuni, ya belajar sih dari kesalahan sendiri kok ceroboh begini. Tapi pokoknya kalau Anda ampuni itu Anda tidak pernah rugi. Saya yakin, asal hati kita itu berpaut pada Kristus, justice for you will be satisfied one day. Tanpa Anda minta, keadilan bagi Anda, bagi kehidupanmu, pasti akan dipuaskan suatu hari. Karena Tuhan yang berkepentingan, bukan dirimu. Karena pembalasan itu milik Allah, bukan milik Anda. Itulah sebabnya jangan benci siapa-siapa. Itulah sebabnya jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan mendendam, jangan kepahitan. Yang rugi adalah Anda sendiri.
Percayakan pada Tuhan, kalau pembalasan itu miliknya, kasih Tuhan apa yang menjadi miliknya. Berikan pada Kaisar apa yang milik Kaisar, pada Allah apa yang milik Allah. Kasih dan jangan ditarik-tarik kembali. Kalau sudah di tangan Tuhan, jangan diklaim. Kalau sudah di tangan Allah, jangan diganggu-gugat. Udah hiduplah free. Udah nggak usah, kalau kita sudah upload ke Tuhan, udah jangan di-download lagi, udah langsung free load. Hiduplah dengan bebas hari ini dan ke masa depan dengan free spirit, dengan roh yang merdeka. Dengan begitu caranya hidup kita akan ringan dan enak seperti kuk Tuhan. Ya. Dan ini juga suatu pengalaman di ayat 8 bahwa kalau orang itu berdosanya bersama-sama, nggak sendiri-sendiri seperti Elifas, Bildad, dan ini ketiga teman ini, tiga sekawan, maka mereka juga harus bertobatnya sama-sama. Kita lihat ayat 9, maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Ada tiga, Elifas, Bildad, Zofar. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan pada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ada tiga temannya, Elifas, Bildad, dan Zofar. Sama-sama fitnah. Sama-sama berdosa. You see, if you sin alone, then you may repent alone. If you sin together, then you must repent together. Saya ulang, jikalau Anda berdosa sendiri, jikalau Anda berdosa sendirian, silahkan bertobat sendirian. Iyalah, jangan berkata titip doa ya, doakan supaya aku diampuni. Kalau kita salah Tuhan secara pribadi, ya kita datang pada Tuhan secara pribadi dong. Meskipun kita bisa didoakan orang lain juga, karena itu sangat menolong. Sangat membantu. Tapi kalau kita berdosanya itu bersama-sama, dan tobatnya juga harus sama-sama. Makanya ada perintah, kalau itu bicara tentang kepemimpin sebuah negara, maka kalau imamnya berdosa seluruh umatnya. Tapi kalau itu dosanya itu bersama-sama, seperti Niniwe gitu, yang Yunus diutus ke situ, mereka bertobat, berkabungnya itu sama-sama. Karena seperti Sodom Gomorrah, mereka itu rame-rame berdosa. Makanya ada perintah. Ada perintah yang mengandung janji, jikalau umatku merendahkan dirinya, korporat, bertobat dari jalannya yang salah, memanggil namaku, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Ada yang namanya corporate repentance. Kalau itu one family. Kalau itu sama-sama satu kongsian. Kita makan uang orang bersama-sama barengan. Nggak bisa sendiri-sendirian. Kecuali orang itu mati katakan. Atau yang satunya nggak mau, ya sudah Anda bisa lewatkan. Tapi alangkah baiknya kalau Anda berdosa bersama-sama, kita berdosa bersama-sama. Kita harus bertobat bersama-sama. Ketiga orang ini, Elifas, Bildad, dan Zofar, together repent as one. Ini sebuah cerita gimana pemulihan ya. Saya sedang ceritakan perjalanan prosesi Ayub keluar dari musibah, krisis yang berubah menjadi berkat. Kita lihat ayat 10, dan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Wow, di sini mulai pulih. Ayat 10 ini mulai berubah warna nih. Anggaplah televisi tadi hitam putih, sekarang mulai warna-warni. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kapan Ayub dipulihkan? Bukan ketika dia berdoa untuk dirinya. Ayub dipulihkan setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. It is God's business for us believers, His children, to pray for our foes and our friends as well. Sudah menjadi bisnisnya Tuhan, menjadi kepentingan Allah agar umat percaya, anak-anaknya ini mendoakan musuh-musuh mereka. Dan tentunya teman-teman mereka. Jadi dari sini kita melihat betapa berkenannya doa bagi orang lain. Bukan bagi diri sendiri semata-mata. Ayub itu pulih. Ada before and after atau sebelum dan sesudah. Ya,
Di sini yang namanya turning point atau titik balik, akil balik Ayub terjadi bukan ketika dia bertobat. Sebelumnya dia berkata, aku duduk di debu dan tanah. Tapi ketika dia melepaskan pengampunan, dan dia diberkati. Jadi 7 kali 70 tadi itu, ternyata mengandung berkat ya. Tampar pipi kanan kasih pipi kiri, ternyata bukan pipi kiri itu dikasihkan ke musuh, pipi kiri itu memberikan kepada musuh itu, waktu kita memberikan pipi kiri kepada musuh, sebenarnya kita mempersembahkannya kepada Allah. Untuk dielus-elus oleh sorga. Sekarang saya ngerti, kenapa kalau ditampar pipi kanan, kita beri, kita menjadi seorang pemberi pipi kiri. Supaya Tuhan berkati, beri, berkati, beri, berkati. God wants to bless you, forgive, ampuni. For when you forgive, He will give. Bukankah ada kata give dalam forgive? Kata pengampunan. Oh luar biasa, hikmat Allah tak terselami. Ternyata setelah dia melepaskan maaf untuk kawan-kawannya. Kalau saya jadi Ayub ya saya pasti tersinggung lah. Itu berminggu-minggu kamu cuma menuduh. Tapi dia ternyata bermurah hati. Makanya Allah berkata, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, penulis Injil menambahkan, sebab barang siapa mengampuni, Allah akan mengampuni. Tapi barang siapa tidak mengampuni sesamanya, dosanya tetap. Dan Ayub setelah meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dia sendiri dipulihkan. Berarti, mari kita mulai hari ini jangan egois di dalam sembahyang. Mari kita belajar mendoakan kawan-kawan kita dulu, teman-teman kita yang mendatangkan pleasant feeling atau perasaan nyaman di hati kita, termasuk mereka yang mengganggu zona nyaman, mengganggu rasa aman kita, musuh-musuh kita pun, pray for them. Doakan mereka, mereka yang memfitnah kita, menggosip kita, mereka yang negatif, mereka yang merusak nama kita secara sengaja namun secara tidak adilnya, mereka-mereka yang merugikan kita secara materi, mereka-mereka yang makan hati, mereka-mereka yang apalah ya, satu persatu Anda pasti lebih tahu. Baik mereka itu kerabat, teman, saudara sendiri, suami yang selingkuh atau istri yang tidak setia, atau anak yang bagaimana, atau orang tua yang tidak berfungsi, atau itu sama sekali orang-orang luar yang bukan keluarga, bahkan orang yang tidak kenal, yang membuat Anda jengkel di jalanan, atau orang yang setengah kenal, orang-orang yang pernah terhubung dengan Anda lewat pekerjaan, namun merugikan, whatever it is, apapun itu, Bapak Ibu Saudara, doakan mereka. Doakan mereka. Karena orang yang mendoakan orang lain, melakukan bisnisnya Tuhan. Kalau saya bilang bisnis bukan berarti ujungnya uang, bukan. Maksud saya the busyness of God, or the business, or the work of God. Pekerjaan Allah. Pekerjaan Tuhan. Penciptaan. Kalau menciptakan itu sudah selesai 6 hari, hari ke-7 Sabat. Ada sisa satu pekerjaan Tuhan yang belum selesai hari ini, yaitu memberkati orang lain. I want to see Jesus.